Hai semua, oke balik lagi di video saya. Nama saya Vicky Andani, masih dalam topik bahasan yang sama, yaitu tentang apa yang saya pelajari mengenai 7 major communication skills that everyone should improve. Kita masih dalam topik kelima, part 3 ya, lumayan panjang, yaitu mengenai body language. Jika sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam body language, kali ini saya akan membahas mengenai 11 kesalahan dalam body language yang harus dihindari. Menurut kalian kenapa sih kita harus tahu beberapa kesalahan body language yang perlu dihindari? Well, pada dasarnya nonverbal communication dapat membantu untuk memberitahu apakah seseorang merasa percaya diri, kelihatan jujur, energetik, dan engage. Suka tidak suka, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menjudge seseorang maupun dijudge atas dasar dari nonverbal communication kita ketika berinteraksi dengan seseorang. Langsung saja tanpa basa-basi ya. Saya akan langsung membahas mengenai 11 kesalahan body language yang perlu dihindari. Yang pertama, menghindari tatapan mata. Tatapan mata yang bagus adalah aspek utama dari nonverbal communication kita. Dengan mempertahankan eye contact, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menjadi lebih persuasif dan authoritative. Ketika Anda menunjukkan strong eye contact, Anda akan terlihat jauh lebih confident. Dan ketika kita memutuskan eye contact atau misalkan kita berbicara dan melihat ke lantai, itu akan menunjukkan kalau kita itu tidak percaya diri atau bisa jadi diartikan sebagai sebuah deception. Yang kedua yaitu being out of sync. Sangat penting untuk sinkron terhadap lawan bicara Anda. Hal ini tentunya untuk membangun trust dan menunjukkan engagement. Dengan menyamakan body movement, tone, dan manner yang sama mampu mendemonstrasikan sebuah approval terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika Anda di luar tempo atau enggan meniru cara komunikasi mereka, akan menunjukkan bahwa Anda bukanlah bagian tim yang bagus, atau bisa saja Anda jadi terlihat seolah Anda berbohong. Yang ketiga, lack of feedback. Menunjukkan physical feedback sama artinya dengan mendemonstrasikan empati dan interest kita pada mereka terhadap apa yang orang lain lakukan, baik bisa dengan menganggukkan kepala, tersenyum, dan lain-lain. Ketika kita tidak melakukan itu, kita akan terlihat tidak peduli. Yang keempat, lupa untuk tersenyum. Smiling atau tersenyum itu lebih mendemonstrasikan kehangatan, energi, dan keterbukaan. Dan ini selalu diidentifikasikan dengan aktivitas yang positif. Ketika kita tersenyum, sebenarnya akan men-trigger response orang lain untuk tersenyum balik, like mirroring. Yang kelima adalah bad posture. Orang yang memiliki slump shoulders atau merendahkan kepala mereka akan memberikan impresi kalau mereka malas, kurang pede, dan lain-lain. Yang keenam ada yang namanya poor handshakes. Poor handshakes akan menjadikan Anda terlihat lemah dan tidak antusias. Lantas handshakes yang gimana sih yang bagus? Ya, a bit strong tapi enggak overpower. Yang ketujuh, crossing arms. Ini akan memberitahu orang di sekitar Anda kalau Anda memiliki sesuatu untuk disembunyikan atau ketidakinginan untuk terbuka. Jadi jangan pernah crossing arms ya ketika ngomong sama orang. Yang kedelapan, ada gerakan tangan yang berlebihan. Terlalu banyak menggerakkan tangan, entah bermain dengan rambut ataupun HP, akan membuat Anda terlihat lemah dan tentunya low in confidence. Balik lagi ya, dari tadi kita ngobrolin tentang confidence. Yang kesembilan yaitu menggunakan handphone. Kebanyakan orang yang menggunakan HP mereka ketika berkomunikasi dengan seseorang menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik dengan orang yang ada di depan mereka, meskipun mungkin itu bisa jadi mungkin kamu ada sesuatu yang urgent, nunggu apa gitu, tapi tetap aja kayak gitu nggak boleh ya. Kita harus menghargai orang yang ada di depan kita. Yang ke-10 yaitu kata-kata yang tidak sinkron dengan body language.
Ketika kata-kata yang Anda utarakan tidak sesuai dengan gerak tubuh Anda, itu menunjukkan sebuah deception atau Anda tidak benar-benar engage dengan hal itu. Yang ke-11, the last but not least, ketika seseorang rolling their eyes, roll eyes itu seperti ini, seperti itu. Hal ini mengkomunikasikan sebuah frustrasi atau agresi. Jadi, ketika seseorang melihat Anda melakukan hal ini saat berbicara dengan mereka akan merasa tidak dihargai atau apresiasi. Lebih ke rolling eyes itu identik dengan sinyal disrespect. Mereka akan mengira Anda tuh tidak menghargai, jadi jangan pernah melakukan itu. Dan itu rolling eyes itu benar-benar red flag. Setelah membahas tentang body language yang perlu dihindari, tentunya kita juga butuh tips dong untuk improve body language. Jadi dari beberapa hal yang sudah saya pelajari mengenai body language itu sendiri, apa aja sih tipsnya yang bisa kita simpulkan? Well, kurang lebih ada 9. Yang pertama, stand like Superman. Yang kedua, turn up your passion. Yang ketiga, remember to smile. Yang keempat, shift your stance. Yang kelima, keep action below the shoulders. Yang keenam, use your hands. Yang ketujuh, break their resistance. Dan yang terakhir yaitu think first. Selalu berpikir sebelum berbicara. Oke, saya rasa itu semua. That's all untuk video kali ini. Untuk selanjutnya saya masih akan tetap membahas tentang the 7 major communication skills. Seperti yang Anda ketahui, kita baru sampai ke topik 5. Selanjutnya ada topik 6 dan topik 7. Thank you for watching. See you and have a good day.